Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Lukas 2 ayat 25 sampai 32 dan ayat 36 sampai dengan ayat 38. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku, di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Allah yang mengejar, ditulis oleh John Blase. Kisah inspiratif. Beberapa tahun lalu, seorang pria dengan tangan penuh bawaan berjalan sekitar 1 blok jauhnya di depan saya. Tiba-tiba ia tersandung dan semua barang bawaannya berserakan. Beberapa orang membantu pria itu berdiri dan menolong mengumpulkan barang-barangnya, tetapi dompetnya ketinggalan. Saya pun memungut dompet itu dan berlari mengejar si pria, ingin mengembalikan benda penting itu kepadanya. Setelah saya berteriak, "Pak, Pak," akhirnya ia mengalihkan pandangannya ke arah saya. Saat saya menyodorkan dompetnya, pria itu terlihat terkejut, sekaligus lega dan penuh syukur. Saya takkan pernah melupakan ekspresinya saat itu. Awalnya saya hanya berjalan mengikuti si pria, tetapi langkah saya kemudian berubah drastis. Sebagian besar terjemahan dari Mazmur 23 menggunakan kata mengikuti pada ayat terakhirnya, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku.
Meski kata mengikuti memang cocok, kata asli yang digunakan dalam bahasa Ibrani sebenarnya lebih tegas, bahkan agresif. Kata tersebut secara harfiah berarti memburu atau mengejar, mirip seekor predator yang memburu mangsanya. Bayangkan seekor serigala mengejar domba. Kebajikan dan kemurahan Allah tidak mengikuti kita dengan langkah santai, tanpa ketergesa-gesaan. Kita ini dikejar bahkan diburu dengan penuh kesungguhan. Sama seperti saya mengejar pria tadi untuk mengembalikan dompetnya. Sang Gembala baik yang mengasihi kita dengan kasih abadi juga senantiasa mengejar kita. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Percayakah Anda bahwa kebajikan dan kemurahan Allah sungguh-sungguh mengejar Anda? Jika tidak, apakah firman Tuhan tadi dapat meyakinkan Anda pada kesungguhan hatinya? Hal ini patut kamu ketahui. Meski Mazmur 23 adalah bagian kitab suci paling terkenal yang menggunakan gembala sebagai metafora tentang Allah, kiasan itu juga terdapat di sepanjang Alkitab. Dalam Kejadian 48 ayat 15, Yakub atau Israel menyebut Allah sebagai gembalanya. Nabi Yesaya berkata, seperti seorang gembala ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya, anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Gembala agung itu memiliki nama dan rupa di dalam Yesus Kristus. Yesus berfirman, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Yohanes 10 ayat 11. Ibrani 13 ayat 20 menyebut Yesus sebagai Gembala Agung segala domba. Petrus menyebutnya Gembala Agung, 1 Petrus 5 ayat 4, dan Wahyu 7 ayat 17 berbunyi, anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka. Raja kedua Israel, Raja Daud, membuat banyak kesalahan. Ia melakukan perzinahan dengan Batsyeba. Setelah ia mengetahui Batsyeba hamil, ia memerintahkan membunuh Uria suami Batsyeba. Tetapi pada saat Nabi Nathan datang, menegur kesalahannya, ia tidak berdalih. Dengan rendah hati ia mengakui, bertobat dan meminta pengampunan. Tuhan mengampuninya dan memberikan suatu permulaan baru. Alkitab memuji Daud dengan berkata, ia adalah orang yang diperkenankan Tuhan, 2 Samuel 22 ayat 20. Daud tidak memusatkan perhatian pada kesalahan-kesalahan atau hal-hal masa lalunya yang memalukan. Ia menjalani kehidupan dengan cara berpikir yang diperkenankan Tuhan. Daud menulis, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Perhatikanlah, Daud sedang mengharapkan kebaikan dan kemurahan, bukan sebagian waktu, melainkan seumur hidupnya. Daripada membayangkan dan mengharapkan yang buruk, mengapa tidak mulai mengharapkan dan percaya berkat-berkat Tuhan mengejar saudara, atau daripada mengharapkan sekedar bertahan hidup, mengapa tidak mulai melihat rancangan Tuhan? Saudara adalah orang yang sukses, bahkan hidupmu menjadi berkat bagi keluargamu dan orang banyak. Saudara mungkin berkata, itu semua memang bagus, tetapi saya punya banyak masalah, sedang menghadapi kesukaran-kesukaran.
Kemurahan Tuhan dapat membawa saudara keluar dari kesukaran-kesukaran. Kemurahan Tuhan dapat membawa saudara keluar dari kesukaran-kesukaran dan mengubah itu untuk kebaikan saudara. Saya percaya saudara orang yang rendah hati, mau mengakui dan meninggalkan dosa-dosa saudara. Lakukanlah itu dengan jujur dan tulus. Sebab Ia bukan hanya mengampuni saja, tetapi Ia memberikan kemurahannya sehingga permulaan hidup baru yang penuh berkat, sukses, bahagia sejahtera, mengejar saudara pergi, di mana saudara berada dan apa saja yang saudara kerjakan. Selamat menjalani hidup dalam kemurahan-Nya. Selama manusia hidup di muka bumi ini, maka kehidupannya tak akan luput dari pergumulan. Entah itu pergumulan tentang pekerjaan, keluarga, keuangan, sakit penyakit dan sebagainya. Saat seseorang berada dalam situasi di mana masalah dan pergumulan datang begitu bertubi-tubi, tak jarang yang akhirnya merasa putus asa dan tawar hati sebab tak kunjung melihat hal-hal yang baik dalam hidupnya. Namun sebagai orang percaya, kita punya Tuhan yang baik dan setia, yang akan terus menyertai kita. Dalam Alkitab, kita dapat belajar bagaimana Daud begitu yakin bahwa Tuhan selalu menyertai dan memberikan kebaikan kepadanya. Dalam satu bait mazmurnya kepada Tuhan, ia menuliskan, "Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku." Mazmur 23 ayat 6. Daud mengucapkan hal tersebut, bukan berarti hidupnya hanya mengalami hal-hal yang baik saja. Kehidupan Daud syarat dengan masalah dan pergumulan, namun dia percaya bahwa kebaikan Tuhan selalu ada di dalam hidupnya. Keyakinan seperti ini harus dimiliki oleh setiap orang percaya, agar ketika Tuhan mengizinkan masalah dan pergumulan itu datang dalam hidup kita, maka kita dapat memiliki kekuatan karena kita tahu kebaikan Tuhan selalu ada bagi kita. Firman Tuhan berkata melalui surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu di dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Arahkanlah hati Anda kepadanya, kasihilah Tuhan dengan segenap hati Anda, maka kecaplah dan lihatlah kebaikan Tuhan yang mengalir di dalam kehidupan Anda dalam segala situasi yang Anda hadapi. Refleksi diri hari ini adalah: 1. Pernahkah Anda mengalami masalah datang dalam kehidupan Anda begitu bertubi-tubi? Apa yang Anda lakukan saat itu? 2. Bagaimanakah firman Tuhan mengajarkan sikap yang benar dalam menghadapi masalah kepada Anda? Doa saya menyertai saudara sekalian. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi.
kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.